Nek wong Jawa kitabe alam. Bagaimana orang Jawa itu berperilaku terhadap alam. Nah, alam ini adalah termasuk kalamullah. Agama di negara kita kan banyak Pak Arya. Kan ada 5 yang diakui. Itu belum kepercayaan Jawa Pak, yang banyak kan sampai puluhan lah Pak Arya. Nah, dan semuanya itu kan mengklaim bahwa akulah agama yang paling benar. Kan seperti itu Pak. Nah, sejatinya agama itu yang paling benar itu kayak apa Pak? Ngeten. Kita mulai dari penjelasan tentang agama. Agama itu apa toh? Ageman. Kalau orang Jawa ageman nggih. Pegangan. Mungkin ada pendapat lain. Pegangan. Nah, berdasarkan apa yang saya terima dari guru saya, bahwa agama itu adalah aturan hidup. Aturan hidup yang menuntun manusia untuk mengenal Tuhannya. Itu definisi dari agama. Jadi tata carane ngurip sing nuntun menungso kuwi ben weruh kenal sapa pangerane. Sapa sing nyiptane dhewe. Itu agama. Nah, macam-macam agama semuanya menuntun itu. Terus dengan kepercayaan kapitayan, dengan berbagai macam paham, aliran, adat istiadat. Ning Jawa Barat ada Sunda wiwitan, di Kalimantan ada lagi budaya lokal, kearifan lokal dari suku Dayak. Di Papua ada caranya sendiri. Itu semua aturan hidup. Agama yang paling baik adalah agama yang mengajarkan cinta kasih sayang kepada umatnya. Jadi Tuhan yang Maha Pencipta itu menciptakan banyak kaum dengan berbagai macam aturan hidup. Nah, aturan hidup untuk mengenal Tuhannya itu berbeda-beda dalam setiap kaum. Nah, ini sejarahnya Al-Quran, kaumnya Nabi Adam punya aturan sendiri. Kaumnya Nabi Musa, kaum-kaum itu yang di Islam ya. Terus yang di luar Islam ya, mulai zaman peradaban sebelum Masehi, mulai Yunani kuno, Mesir kuno, Jepang, sejarah Jepang punya aturan hidup sendiri untuk mengenal Tuhannya, sampai kepercayaan-kepercayaan itu. Jadi ketika agama itu mengajarkan yang bukan kasih sayang kepada pemeluknya, nah ini perlu dipertanyakan. Jadi maksudnya, itu bukan agama. Maksudnya pemeluknya itu dalam garis besar apa Pak? Apakah termasuk juga makhluk hidup selain manusia? Kan ada tumbuhan, juga binatang juga termasuk makhluknya kan? Jadi kita harus kasih sayang terhadap yang diciptakan. Kasih sayang kepada sesama makhluk. Contoh aturan hidup. Bagaimana kita berperilaku terhadap sing gampangannya yang wujud yang nyata saja ya. Kitab Sang Maha Pencipta yang nyata adalah wujud alam semesta ini. Nek wong Jawa kitabe alam. Bagaimana orang Jawa itu berperilaku terhadap alam. Nah, alam ini adalah termasuk kalamullah. Tulisannya Allah nek cara Islam. Tulisannya Sang Maha Pencipta yang wujud,
yang nyata. Nah, Kapitayan Jawa mengajarkan bagaimana cara menghormati alam. Karena menghormati ciptaan adalah sama dengan menghormati yang menciptakan. Nah, agama itu seperti itu. Nah, Islam mengajarkan bagaimana berperilaku terhadap sesama ciptaan, sesama manusia. Bagaimana berperilaku terhadap alam semesta. Agama yang lain yang saya tahu kok ya sama. Jadi menurut saya agama itu semuanya mengajarkan kebaikan dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai di mana kaumnya bertempat tinggal. Jadi semuanya mengajarkan untuk mengenal Tuhannya dengan cara masing-masing. Ini ada lagi Pak, ini menarik Pak Ari. Tadi dijelaskan Pak Har bahwa agama itu yang paling baik itu bagaimana cara kita itu kasih sayang terhadap semua makhluk ciptaannya Pak. Nah, itu salah satunya. Nah, kenapa di salah satu agama setiap tahun itu harus ada ritual menyembelih hewan bahkan ratusan ribu tiap tahun dengan dalih untuk kendaraan menuju surga. Padahal kita tahu agama yang paling baik itu kan kita harus kasih sayang terhadap semua makhluk ciptaannya Pak. Nah, itu bagaimana pemahamannya Pak? Nggih. Iki rada sip iki. Itu adalah tidak lepas dari kodrat yang harus dijalani, takdir yang harus dijalani oleh setiap makhluk itu berbeda-beda. Kodratnya tumbuhan, misalnya katakanlah gedang, tumbuh memberi manfaat, setelah itu mati. Kodratnya hewan, lahir, mangan turu, mati. Nah, yang terkait dengan masalah korban itu tadi, itu sebetulnya pada hakikatnya korban itu berasal dari kata koroba, yakrobu, akrab. Perintah Tuhan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehubungan dengan kasih sayang itu tadi, karena hewan ini juga bisa dikonsumsi oleh manusia untuk kesehatan tubuhnya, maka kita di dalam berkorban harus betul-betul menjiwai. Bagaimana dengan sarana binatang yang bernyawa ini untuk kita upayakan sebagai korban. Nah, pelajaran yang sudah saya terima dari kejawen yang dikaitkan dengan Islam, awak dhewe welas asih karo kewan sing arep digawe korban, arep disembelih ki mang. Satu, syariatnya harus sesuai memenuhi batasan umur minimal. West Powell dan sebagainya. Nah, ini kita harus menjiwai. Namun jauh, saya dulu pernah diajarkan itu dan satu kali itu saya laksanakan. Jadi sebelum hewan ini dijadikan korban untuk melaksanakan ajaran agama, kita rawat dulu dengan baik. Terus nek aku tak los-los, besok ben arep tak gawe korban, ikhlas ora. Ini ajaran Jawa nggih. Ikhlas ora. Nyawamu tak kembalikan kepada Yang Maha Menciptakan kamu. Tak saranani supaya kowe iso balik marang
Gusti sing menciptakan kowe iki, kowe ikhlas ora? Sampai segitunya. Setelah itu kok tak delok lincak, mbak, terus guleti aku, berarti itu bahasa dia. Saya menangkapnya itu bahasa dia. Oh yes, tak rumat sampai gede, sampai memenuhi batasan umur. Waktu itu wedhus etawa Mbak Kanti. Wedhus etawa. Terus sama guru pembimbing saya, saurunge kowe korban kudu poso sik. Semua murid-muridnya diajarkan seperti itu. Terserah kowe poso 7 dina, 3 dina, arep poso mutih, terserah, arep poso Ramadan, kowe terserah. Dan selama menjalani puasa itu, septamu, rasamu, karmu kudu ning tenan. Mergo iki nyawa. Harus kita hormati. Itu bukti kasih sayang kita kepada sesama makhluk. Nah, setelah itu arep digawe acara korban didusi. Dikalungi kembang telon, mawar, kantil, kenongo. Kembang hijau kanggo kain mori. Terus setelah kita menjalani piye, nek kowe ikhlas, yo korban iki sida tak laksanakno. Nek kowe gak ikhlas, gak gelem, aku yo ora sida korban. Sampai hati saya betul-betul bisa memahami rasa dari binatang yang akan saya korbankan untuk menetapi salah satu syariat Islam. Terus menengahi mbek kan. Ketika sudah di tempat penyembelian, terus guru saya mengatakan, kowe wis yakin ikhlas tenan wedhus ki sing arep mbok korbano? Nggih, mugi-mugi mawon. Wes taline uculi. Aduh, merinding. Iki wedhus ki mlaku dhewe. Mapan dhewe di tempat penyembelian. Pasrah ya, Pak. Ya. Enek sing melayu. Oh, berarti gak ikhlas. Baleni neh tahun ngarep. Sampai segitunya. Nah, setelah itu terus enggak, monggo jenengan gak iki korbanmu ya kowe dhewe sing nyembelih. Dongane iki. Laksanaan. Gak jerit, gak kecil-kecil, gak apa. Tidak jagal, tidak apa-apa. Sejak saat itu aku kon korbannya gak wani Mbak Kandi. Roh iki tak sembelih ki atiku nelongso rasane ya grendelan. Enggak tega Pak ya. Sampai segitunya.